Terbang melalui alam semesta kuno, Qin Yichan mencapai tepi dua alam semesta dalam satu kelompok. Dan lebih jauh lagi, itu adalah di Tiangwan. Alam gelap ini belum dihancurkan? Xiao Yu tampaknya mengetahui alam gelap yang menyelundupkan dua alam semesta. Tetapi ketika mereka terbang melewati, Yao Yuekong mau tidak mau harus sedikit waspada. Hati-hati, saat kita pergi ke alam semesta kuno, Yuan Tiandi bisa melepaskan kita. Aku khawatir tidak akan mudah jika kita ingin kembali. Tidak sulit untuk memahami alasan mengapa mudah untuk keluar dan kembali itu sulit. Terutama karena saat ini, mereka menyedihkan bagi Kaisar dan Ratu. Bahkan jika kemarahan Dewa Raja Yueyin tidak dapat diandalkan pada mereka, dalam pertempuran tangguh, jubah kepala permaisuri Wan Fengfu dilucuti. Namun, Bai Guanxing tersenyum bebas ketika dia mendengar kata-kata, apakah kamu sudah melupakan Kaisar Iblis Penjara Surga? Begitu ucapan ini keluar, Yao Yuekong tercengang. Qin Yichan bahkan lebih terlihat. Di Tiangwan dapat dikatakan sebagai gerbang pria pertama dari Kaisar Surga. Terletak di dunia, dihubungkan oleh banyak penghalang, seperti urat nadi naga, berkah dan menghalangi Kaisar Surga. Namun, melihatnya saat ini, banyak penghalang telah dipatahkan. Puing-puing itu mengambang di dunia, dan di mana-mana penuh dengan kekuatan sihir berdarah. Bahkan ada banyak tubuh rusak orang kuat yang mengambang di dunia. Pemandangannya sengit, hampir tidak mungkin untuk menyatukan tubuh yang lengkap. Tampaknya semua ini adalah tulisan tangan Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Kekuatan Kaisar Iblis dari Penjara Surgawi jelas merupakan kekuatan kekaisaran yang lurus. Dan meskipun Kaisar Tiangwan adalah gerbang pria pertama dari Kaisar Surga, ketika seorang kaisar yang kuat bertekad untuk mengambil pedang di sini, itu masih tidak dapat menghentikan pembantaian. Khusus untuk Kaisar Iblis Penjara Surgawi, miliaran tentara yang ditempatkan di Kaisar Tiangwan telah membungkuk dan memberi hormat kepadanya beberapa tahun yang lalu untuk kaisar yang kuat. Selain itu, Kaisar Iblis Penjara Surgawi baru saja melarikan diri dari Penjara Surgawi, dan dia benar-benar genting yang buruk, dan tentara kaisar yang ingin dia latih sangat kejam bahkan tanpa memikirkan mereka. Setelah mengamati sekeliling, Bai Guanxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya itu pintu yang sama dari Kaisar Yuan Tian. Kalau tidak Kaisar Tiangwan hanya akan lebih buruk. Ayo pergi, Kaisar Iblis Penjara Surgawi seharusnya tidak bisa mati. Jika dia mati, dia akan menangis dan memohon kita untuk menyelamatkannya. Kaisar Iblis Penjara Surgawi dan pasukan mereka dibagi menjadi dua cara. Itu memang pilihan yang bagus. Bisa dikatakan merepotkan kedua sisi Yuan Tiandi dan merasa pusing. Selain itu, setelah Kaisar Iblis Penjara Surgawi menjadi penakluk, ia menjadi bertelanjang kaki. Dan Yuan Tiandi menjadi pemakai sepatu setelah naik ke posisi Kaisar Surgawi dan mengabaikan 10.000 klan. Perbedaan di antara mereka membuat Kaisar Iblis Penjara Surga bertindak jauh lebih tidak teliti daripada Yuan Tiandi. Kembali ke alam surga Kaisar yang sudah dikenal. Bai Guanxing berdiri di ruang bintang, mengatur rencana perjalanan berikutnya. Saya tidak akan kembali ke Tiangwan, dan langsung pergi ke Sister Huaxu untuk membentuk kembali lengan saya yang patah. Apa? Xiao Yu terkejut, tetapi segera mengambil lengan Bai Guanxing yang tersisa dan berkata dengan genit. Kemudian Xiao Yu kebetulan melindungi saudara Qian Kun di sepanjang jalan. Jadi saya ingin menyampaikan salam kepada Nenek Huaxu. Sudut mulut Bai Guanxing bergerak-gerak sedikit. Xiao Yu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika kamu melihat Huaxu di masa depan, kamu juga bisa memanggil saudari Huaxu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Xiao Yu serius, dan dia berbisik dengan jari seperti giok hijau. Lihat, saudara Qian Kun. Xiao Yu adalah saudara perempuan Chang'e, dan Chang'e adalah manusia. Ras manusia diciptakan oleh Nuwa dan Fuxi, dan Nenek Huaxu adalah ibu Nuwa. Jadi Xiao Yu harus memanggil Nenek Huaxu menurut senioritasnya. Sudut mulut Bai Guanxing berkedut lebih parah. Xiao Yu, patuh. Jika Huaxu melihatmu memanggil kakakku tapi memanggil neneknya, dia mungkin enggan untuk memukulmu. Tapi dia pasti akan berpikir bahwa aku mengajarimu dengan buruk. Mengapa? Mata Xiao Yu yang besar dan murni berkedip, dengan ekspresi bingung. Baiklah. Jadi, Xiao Yu tidak sopan terhadap saudara Qian Kun. Setelah itu, Xiao Yu berubah. Tapi mengapa Nenek Huaxu menyalahkan saudara Qian Kun? Apakah Nenek Huaxu terlalu memanjakan Xiao Yu? Xiao Yu membuat kesalahan, tapi menyalahkan saudara Qian Kun. Bai Guanxing sudah agak marah. Tidak. Xiao Yu, kamu benar. Pokoknya, panggil saja Sister Huaxu mulai sekarang. Mengapa? Xiao Yu tampak tidak bersalah, dan Bai Guanxing hampir roboh. Mengapa? Jika saya tahu mengapa, apakah saya masih akan didesak untuk menikahi Demon Yuekom di situ oleh Anda setiap hari? Jangan tanya. Perlakukan saja sebagai saudaramu Qian Kun. Xiao Yu selalu berperilaku sangat baik, dan saudara laki-laki Qian Kun menolak untuk bertanya. Jadi dia berhenti berbicara terlalu banyak. Tapi di hati Xiao Yu, masih ada keraguan yang tak terpecahkan.
Apakah ada pertanyaan di dunia ini yang tidak bisa dijawab oleh Brother Qian Kun? Selain itu, kakakmu Qian Kun tidak membutuhkan perlindunganmu. Kamu dapat meminta Kaisar Nantian dan Kaisar Jingtian menemanimu sepanjang jalan. Bai Guanxing berkata lagi, untukmu, ayo kita kembali ke Tiangwan dengan adikmu Yue Kong. Apa? Xiao Yu Rabbit Ear terkejut, mengapa tidak membiarkan Xiao Yu mengikuti? Selain itu, Xiao Yu sudah lama tidak melihat susu Huaxu, Sister Huaxu. Ketika Xiao Yu melihat ke arah Qin Yichen, dia mengelak sedikit, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertemu Qin Yichen belum lama ini, dan tentu saja dia lebih suka mengikuti Bai Guanxing. Terutama Putri Wenxing, meskipun dia adalah orang yang baik, dia tidak ingin melepaskan setiap kali dia menyentuh telinganya. Xiao Yu, patuh. Bai Guanxing mencondongkan tubuh sedikit dan mengusap kepala Xiao Yu. Bulu burung di Jun hanya dapat diblokir satu kali, dan saya tidak dapat menjamin bahwa Raja Bulan Yin tidak akan melindunginya. Bahkan, Raja Dewa Yue Yin tidak bodoh, mengetahui bahwa aku ingin membentuk kembali lenganku yang patah, jadi aku hanya bisa pergi ke klan Huaxu sekarang. Saat aku pergi, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk membalas. Wen Tiangwan tidak memiliki kaisar untuk saat ini, kamu harus menjaga dengan saudara Yue Kong. Begitu. Xiao Yu memandang Zhong Nantian dengan memohon, tetapi yang terakhir berkata, tidak ada gunanya menjual sesuatu yang manis. Kami adalah Wen Tiangwan, dan hantu tua dari klan Kaisar Ke dipersilakan, tetapi mereka tidak bisa tinggal lama. Mereka malu setelah tinggal untuk waktu yang lama. Zhong Nantian sulit untuk dikatakan, tetapi Chang Jingtian mewakili kekuatan di belakangnya. Seperti yang dikatakannya, dengan situasi dunia saat ini, setelah sekian lama di Wentian, akan ada lebih banyak masalah. Oke, kalau begitu, Saudara Qian Kun, berhati-hatilah sepanjang jalan. Bai Guanxing tersenyum dan mengangguk, lalu membawa Xiao Yu ke Qin Yichen lagi. Ketika kamu sampai di Wentian Pass, kamu akan berada di rumah saudaramu Tianxing. Yah, meskipun kakakmu Tianxing tidak jauh lebih muda dari kamu, kamu bisa menyebutnya seperti itu. Bagaimanapun juga, Bai Guanxing melirik Qin Yichen, menghela nafas, dan tersenyum, karena kakakmu Tianxing adalah saudara terbaikku. Telinga kelinci Xiao Yu bergetar lagi, kakak laki-laki terbaik saudara Qian Kun, bukankah saudara Yue Kong? Apakah saudara Yue Kong tidak disukai? Mereka terikat satu sama lain. Dan itu tidak disukai. Ngomong-ngomong, Xiao Yu akan menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, ini seperti racun iblis dari mayat. Tidak akan memakan waktu 1000 tahun atau 100 tahun.